warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan membahas masalah sumber-sumber sejarah. Ya, dari sub-subnya kita akan membahas masalah pengertian, bentuk, dan jenis-jenisnya. Apa itu sebenarnya sumber sejarah? Kemudian seperti apa bentuk-bentuknya dan bagaimana jenis-jenisnya? Nah, yang pertama kita masuk dulu ke pengertian sumber sejarah menurut Pak R. Muhammad Ali. Saya mengutip penjelasan dari Pak R. Muhammad Ali ya. Nah, Pak R. Muhammad Ali ini mengatakan bahwa sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah. Nah, dari penjelasan Pak R. Muhammad Ali di sini ada dua kategori di dalam sumber sejarah itu, berwujud dan tidak berwujud. Nah, apa maksudnya berwujud dan tidak berwujud itu? Yang pertama adalah sumber sejarah yang berwujud, yaitu seperti benda, kemudian tulisan. Artinya sumber sejarahnya itu berupa materi. Dia bisa kita lihat, dia bisa kita raba. Kemudian yang tidak berwujud bentuknya seperti tradisi lisan, kemudian adat istiadat, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, tradisi lisan ini misalkan cerita-cerita sejarah yang turun-temurun diwariskan melalui cerita-cerita lisan dari pendahulu-pendahulu kita sampai hari ini, di mana sejarah itu atau cerita itu masih tidak kita tulis gitu loh. Nah, itu berarti sumbernya kita menggunakan sumber lisan. Yang selanjutnya adalah pengertian sumber sejarah itu secara umum. Pengertian secara umum, sumber sejarah itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang langsung atau yang menyampaikan kepada kita tentang terjadinya peristiwa di masa lampau. Artinya, melalui sumber sejarah inilah kita tahu bahwa ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Melalui sumber sejarah inilah kita tahu bahwa ada peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Dari mana kita tahu ya sumber sejarah itu tadi? Itu. Nah, yang selanjutnya adalah sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Nah, apa saja sumber-sumber sejarah itu berdasarkan sifatnya? Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder, yang ketiga adalah sumber tersier. Nah, apa itu sumber primer? Sumber primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. Artinya, kalau dari sumber primer ini, sumber ini dikatakan kredibel, dikatakan utama, karena dari sumber ini bisa diketahui peristiwa sejarah itu yang paling mendekati kebenaran. Karena sumber primer ini sumber utamanya di dalam penelitian sejarah itu. Nah, contoh-contohnya misalkan seperti prasasti, kitab, candi, dokumen tertulis, arsip, dan lain-lain. Nah, ini sumber-sumbernya. Ini sumber-sumber ini dikatakan sebagai sumber primer atau sumber utama. Seperti tulisan dari tokoh-tokoh yang mengalami kejadian atau peristiwa, dia menjadi pelakunya, kemudian dia tuliskan, dan pada generasi selanjutnya tulisan-tulisan itu dijadikan sebagai sumber. Nah, sumbernya itu kemudian dikatakan sebagai sumber primer. Yang kedua adalah sumber sekunder. Apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari perantara tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap terjadinya peristiwa sejarah itu. Misalkan buku-buku yang ditulis oleh sejarawan berdasarkan sumber primer. Nah, saya berikan contohnya. Tolong ambilkan buku Riwayat Pangeran Diponegoro. Nah, ini contoh sumber sekunder. Artinya, buku ini ditulis oleh sejarawan berdasarkan sumber primer. Ini adalah buku takdir Riwayat Pangeran Diponegoro yang ditulis oleh
Bapak Peter Carey. Nah, Peter Carey ini menggunakan sumber-sumber primer, yakni berupa tulisan-tulisan Pangeran Diponegoro sendiri atau arsip-arsip zaman kolonial Hindia Belanda yang sejaman dengan masa Pangeran Diponegoro itu. Bisa kita lihat itu di daftar pustaka di belakang. Artinya banyak sumber-sumber primer yang digunakan oleh penulis ini gitu. Nah, buku ini kemudian kita katakan sebagai sumber sekunder. Ini ditulis oleh ahli sejarah menggunakan sumber primer. Nah, yang selanjutnya adalah sumber tersier. Sumber tersier ini merupakan keterangan lisan yang diperoleh atau disampaikan oleh pihak ketiga atau lebih. Artinya kalau buku sekunder tadi itu dari ahli sejarah yang menggunakan sumber primer. Nah, kalau yang sumber tersier ini dari pihak ketiga atau seorang penulis tetapi tidak menggunakan sumber primer. Dia dasarnya menggunakan sumber sekunder. Nah, akhirnya sesuatu yang dia hasilkan atau sesuatu yang dia tulis itu kemudian dikatakan sebagai sumber tersier. Contohnya ahli sejarah, ahli arkeologi yang menulis sejarahnya atau menulis peristiwa tidak berdasarkan dari sumber primer, tapi dari sumber sekunder. Nah, sekarang kita lanjut sumber-sumber sejarah menurut bentuknya. Kalau tadi menurut sifatnya, kalau yang sekarang ini menurut bentuknya. Nah, menurut bentuknya sumber-sumber sejarah itu yang pertama adalah sumber tertulis. Artinya sumber tertulis ini adalah keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Bentuknya apa saja? Bisa prasasti, bisa kronik, bisa babat, hikayat, surat-surat, laporan, notulen rapat, piagam, naskah, arsip, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang jelas, sumber tertulis ini adalah peninggalan yang sejaman dan sumber ini membicarakan tentang peristiwa yang kita amati atau peristiwa yang kita teliti. Tetapi sumber tertulis ada beberapa macamnya. Paling tidak ada 3 macam dari sumber tertulis ini. Yang pertama adalah sejaman dan setempat. Nah, ini biasanya yang sejaman dan setempat ini kemudian dikatakan sebagai sumber primer. Yang kedua adalah sejaman tapi tidak setempat. Boleh saja orang ini tidak tahu tentang peristiwa itu tetapi hanya dengar dari mulut ke mulut kemudian dia tulis, tetapi itu sejaman. Nah, kemudian yang ketiga adalah setempat tapi tidak sejaman. Misalkan kita berbicara mengenai satu daerah kita ini sejarahnya, tetapi kita berbicara mengenai sejarah masa lampau sekali, bukan yang sekarang gitu. Artinya apa yang kita tulis itu setempat karena kita menulis daerah kita ini, tetapi tidak sejaman. Nah, ini 3 kategori dalam sumber tertulis. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber lisan. Keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, mereka ini menjadi sumber sejarah yang penting sebagai pelengkap dari kekosongan dokumen di masa-masa lampau tersebut. Artinya begini, kalau ada suatu peristiwa yang tidak sempat dituliskan, maka biasanya jika masih ada saksi-saksi sejarah, maka dari itulah nanti kita memperoleh keterangan. Merekalah yang kita wawancarai, merekalah yang kita tanya-tanyai, gitu loh. Dari merekalah kemudian kita mendapatkan sumber apa yang kita sebut sebagai sumber lisan. Apakah sumber lisan bisa dikatakan sebagai sumber primer? Bisa saja kalau yang kita ambil keterangannya memang sebagai pelaku atau memang sebagai saksi sejarah yang setempat sejaman. Yang selanjutnya adalah sumber benda atau artefak. Nah, sumber benda ini adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan benda-benda. Wujudnya apa saja? Bisa fosil, senjata, candi, masjid, patung, foto, dan lain sebagainya. Nah, ini sumber-sumber benda. Artinya benda-benda yang bisa kita amati. Misalkan kita mau mengamati budaya masyarakat Nusantara pada zaman dahulu, maka kita bisa meneliti candi misalkan.
bagaimana budaya kita. Misalkan kita mengamati struktur candi yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa merepresentasikan bagaimana kebudayaan orang Indonesia. Maka kemudian kita kenallah dengan akulturasi, kita kemudian tahu dengan asimilasi dan lain sebagainya itu. Yang selanjutnya, sumber berupa rekaman. Nah, sumber sejarah ini berupa foto atau video atau suara. Sumber rekaman ini kadang dimasukkan di dalam kelompok sumber benda. Artinya dia juga bisa dikatakan sebagai sumber tadi, sumber artefak itu gitu loh. Tetapi ada juga yang mengklasifikasikannya sebagai kategori yang berbeda dengan sumber benda yang tadi. Misalkan contohnya seperti foto proklamasi seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sumber rekaman. Suara Soekarno juga, ya walaupun suara Soekarno itu bukan sejaman gitu ya, tetapi itu sudah disepakati sebagai salah satu sumber sejarah. Suara Soekarno membaca proklamasi itu bukan ketika Soekarno membaca 1945 itu, bukan. Tapi itu direkam lagi 1950-an gitu ya, karena memang zaman proklamasi kita tidak punya rekaman. Nah, kita sudah sampai di akhir dari video ini. Yang terakhir ada kata-kata dari Robert Heinlein. Generasi yang tidak memahami sejarah adalah generasi yang tidak memiliki masa lalu dan tidak punya masa depan. Itu kata Robert Heinlein. Baik, pada video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.